minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku semua di seluruh Nusantara, seiman, seagama? Semoga kita selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya akan bahas tema tips bagaimana menyikapi ujian hidup. Sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan untuk tekan tombol subscribe-nya. Semoga bisa banyak melihat video ceramah motivasi saya selanjutnya. Semoga bermanfaat, insya Allah. Oke, hari ini kita akan membahas tema tentang tips menyikapi ujian hidup. Yang pertama, siap menerima suatu cobaan. Jadi intinya, bagaimana untuk mengatasi ujian hidup kita? Berusaha menerima apapun cobaan yang menimpa kita saat ini. Karena tak ada daya kita di hadapan Allah. Kita ini makhluk lemah tak berdaya, makhluk hina, makhluk bodoh di hadapan Allah. Tapi kita adalah makhluk sempurna di antara makhluk Allah yang lainnya. Kita diberi akal dan pikiran. Jangan sampai dikuasai hawa nafsu kita. Berusaha untuk menerima segala cobaan yang ada dalam kehidupan kita. Karena setiap manusia pasti mengalami semua. Hidup ini tidak mudah, berat, karena surganya Allah itu mahal. Tidak semua orang bisa masuk ke surganya Allah. Jadi berusaha untuk meraih cinta dan ridha Allah, berjuang di jalan Allah, tetap istiqomah di jalan Allah. Karena kita harus bergantung kepada Allah. Kita terlahir ke dunia ini sudah berjanji ruh kita di hadapan Allah akan selalu taat kepada Allah. Jadi yakin dan percaya Allah menguji sesuai kemampuannya. Pada dasarnya setiap manusia pasti ingin baik-baik saja. Pasti ingin berbuat baik kepada siapapun juga. Tak ada niat untuk menyakiti siapapun juga. Banyak terjadi sesuatu hal di luar pemikiran kita. Itu ujian dari Allah. Allah ingin menempa kita agar kita kuat menghadapi ujian hidup kita. Oke, yang keduanya, kalau sudah tahu ilmu ini tidak mudah menjalani ujian dengan iman dan takwa. Jadi berusaha untuk menata hati dan pikiran kita agar kita berusaha untuk lebih dekat kepada Allah. Yang keduanya, kalau sudah terjadi, kuncinya adalah ridho kepada segala ketentuan dari Allah. Kalau sudah terjadi sesuatu hal di luar pemikiran kita, berarti itu sudah merupakan takdir dari Allah. Terima. Apapun ketentuan Allah pasti baik. Yang terbaik buat kita semua. Intinya tetap terus berusaha berprasangka baik kepada Allah. Dalam setiap ujian yang Allah berikan pasti banyak pembelajaran, banyak hikmah. Pasti banyak hal-hal yang baik yang bisa kita raih. Kalau kita berusaha tetap berprasangka baik kepada Allah. Oke, yang ketiganya, jangan mempersulit diri sendiri. Mudahkan urusan kita. Kita susah, sakit, sulit, memang dibuat sendiri. Allah tak pernah menzolimi hamba-hambanya. Allah tak pernah menyiksa hamba-hambanya dengan ujiannya. Yang ada Allah juga punya rencana yang pasti lebih baik buat kita. Jadi jangan persulit diri kita sendiri. Kalau kita tak mampu melakukan apapun, tidak bisa mampu mengerjakan sesuatu hal yang memang sulit kita lakukan, jangan dilakukan.
Sesuaikan kadar kemampuan kita, terus bergantung kepada Allah. Kita itu banyak mempersulit diri kita sendiri. Sebenarnya untuk menghadapi suatu masalah pun kadang masalahnya tidak begitu besar, tapi kadang kita suka membesar-besarkan. Akhirnya nanti besar dampaknya ke kita, akhirnya kita merasakan sendiri kesulitan-kesulitannya. Jadi berusahalah cerdas menyikapi ujian hidup kita. Tak mudah memang, tapi berusahalah. Tak tahu cari tahu, sudah tahu cari kebenarannya, istiqomahkan. Tetap bergantung kepada Allah. Mudahkan urusan kita dengan jiwa pemaaf. Jangan mempersulit diri sendiri karena ego kita tidak mau mengakui kekurangan kita. Padahal Allah Maha tahu, apapun dalam diri kita Allah tahu. Jangan memasang casing yang baik-baik saja. Jangan hidup dalam banyak topeng. Hidup dalam kepura-puraan. Di depan baik-baik, tapi di belakang banyak ujian, banyak masalah. Hati-hati, berusaha kita untuk belajar menata hati dan pikiran kita, tampil apa adanya. Jangan pernah menjadi pribadi orang lain. Berusaha, jadilah diri kita sendiri, insya Allah. Yang keempat, evaluasi diri sendiri. Kaji diri kita sendiri, selami diri kita sendiri, kenali diri kita sendiri. Karena orang yang paling mengenal diri kita adalah diri kita sendiri. Berusaha gali potensi yang kita punya. Tak ada waktu sibuk untuk menilai orang lain. Berusaha agar lebih baik lagi dari hari ke hari. Yang terpenting, jangan mudah berprasangka kepada orang lain. Jangan melihat yang tampak saja. Berusaha, di balik siapapun ada Allah. Jangan pernah membenci, karena di balik siapapun ada Allah yang ingin menguji kita. Kalau ingin membenci, bencilah sifatnya. Tak ada orang punya keinginan untuk membenci, tapi berusaha untuk lebih banyak memahami orang lain, mengerti orang lain. Kalau kita sudah banyak memahami dan mengerti orang lain, Allah akan mengurus kebutuhan kita. Allah yang akan mengurus segala urusan kita. Allah yang akan mudahkan jalan kita. Jadi berusaha. Ini tidak mudah. Banyak proses yang harus kita jalani. Jangan terlalu banyak protes dalam kehidupan ini. Kalau tidak sesuai, kita marah. Ambil hikmah dari setiap ujian yang kita jalani saat ini. Banyak sekali pembelajarannya. Oke, yang kelima, cukuplah hanya Allah saja sebagai penolong kita. Dalam kehidupan ini, terus bergantung kepada Allah. Cukup Allah yang memahami siapa diri kita. Makanya kita gak boleh berharap banyak dengan manusia. Jangan pernah bergantung dengan manusia. Jangan berharap orang ingin mengerti kita. Hanya Allah yang bisa mengerti kita. Jadi di saat orang tak memahami kita, berusaha terima. Karena manusia semua bergantung kepada Allah. Setiap manusia punya kekurangan, punya kelemahan. Jadi berusaha saja kita untuk saling mengisi satu sama lain. Berusaha untuk saling mengerti satu sama lain. Insya Allah, kalau kita berusaha, pasti ada jalan. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Di balik kesulitan, pasti ada kemudahan. Jalin tali silaturahim, kita tak bisa hidup sendiri. Usaha banyak memahami orang lain. Berusaha kita, walau tak mudah, tetaplah berjuang. Inilah hidup. Berusaha
untuk menjalani apapun segala ketentuan dari Allah. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita tidak bisa memberontak. Tak ada daya upaya kita. Hidup kita dalam kendali Allah. Jadi berusaha saja, nggak usah ngeyel, nggak usah banyak ngatur Allah, mau ini mau itu, nggak sesuai kadar kemampuan, akhirnya kecewa. Tapi berusaha lakukan yang terbaik, niat karena Allah, untuk Allah. Insya Allah semua kita bisa lewat. Oke, hanya itu bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama kita sama-sama berjuang. Bagaimana kehidupan kita lebih baik ke depannya. Jangan melihat casing yang tampak saja. Kita semua diuji sesuai batas kemampuan kita. Saya juga punya ujian yang harus saya jalani, harus saya berusaha bisa menerimanya. Jadi kita intinya berusaha pasrahkan hidup kita kepada Allah, berserah diri kepada Allah, selalu bergantung kepada Allah. Insya Allah Allah akan berikan petunjuknya ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Intinya terus lakukan ibadah terbaik kita kepada Allah. Sholatlah di awal waktu, banyak-banyak baca Al-Quran, lakukan sholat-sholat sunnah yang lainnya, tingkatkan keimanan kita, berusaha terus belajar dan belajar lagi, mencari sesuatu yang harus kita ketahui, yang membuat kita lebih taat kepada Allah. Jangan cukup dengan apa yang ada, tapi berusahalah untuk lebih banyak memberi, agar kita bisa lebih dekat kepada Allah. Dekati Allah lebih dekat lagi, insya Allah. Allah pun akan dekat kepada diri kita sendiri, insya Allah. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Titip salam saya buat keluarga semua. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat menjalani ujian hidup kita. Yakinlah, tak ada yang selamanya sulit, tak ada yang selamanya senang. Hidup seperti roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Tak ada yang aneh dalam kehidupan ini. Semua sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi tetaplah berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah semua ujian akan bisa kita lewati dengan iman dan takwa. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak atas perhatian saudara-saudariku semua seiman seagama. Semoga pertemuan kita hari ini selalu dalam keberkahan dan rahmat Allah. Semoga kita semua selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita lebih tertata, lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, insya Allah. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga, insya Allah.